Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kembali lagi di channel Mas Ricon CAV bersama saya Ridwan Purnomo. Oke minasan, pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk gaji di Jepang di bulan April. Entah kenapa, akhir-akhir ini nilai tukar yen di Jepang sangat melemah. Dulu atau 3-4 bulan yang lalu itu masih sekitar per yennya atau 1 yen itu masih sekitar 130 rupiah. Misalkan dapat gaji 10 mang atau 10.000 yen itu bisa menjadi sekitar 13 juta rupiah. Akan tetapi untuk akhir-akhir ini kurs yen semakin melemah hingga pada saat ini atau hari ini kurs yen itu 110 rupiah. Seberapa besar gaji di Jepang jika kursnya atau nilai tukar rupiahnya melemah, maka gajinya pun akan terasa lebih rendah daripada biasanya. Oke, kita cek dulu untuk gaji di Jepang bulan ini atau yang terbaru. Minasan semua jangan terkecau dengan poster-poster misalkan ayo magang ke Jepang dengan gaji kisaran 20 sampai 30. Itu ada kemungkinannya benar apa yang disampaikan di dalam poster itu sekitar 20 sampai 30 juta rupiah. Akan tetapi untuk gaji seperti itu 20-30 nih itu belum termasuk potongan, rata-rata belum termasuk potongan karena potongannya sendiri itu sangat besar, bisa kurang lebih setengah dari gajinya. Maka minasan harus berhati-hati, jangan mudah terkecau dengan poster-poster yang menawarkan gaji tinggi. Oke minasan, mari kita buka laman web gaji saya. Hai, ini dia des slip gaji web tahun 2022. Ini bulan April desu ne. Mari kita buka. Oke minasan, watashi no shigoto wa desu ne asiba desu. Pekerjaan saya itu di sini asiba. Asiba itu sama dengan topi atau kalau bahasa Inggrisnya scaffolding, structure. Untuk bahasa Indonesianya perancah bangunan. Itu adalah sebuah pekerjaan mendirikan besi-besi untuk tataan atau orang ketika mau merenovasi rumah atau membangun rumah itu kan tinggi, karena tidak sampai atau terlalu tinggi maka diperlukan sebuah besi-besi yang disusun sedemikian rupa hingga orang itu mempermudah bekerja dalam membangun rumah atau merenovasi rumah. Ya kurang lebih seperti itulah pekerjaan Gemba Taihen deshita mau gambarimasu. Mari kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Hai, kore desu ne, laporan gaji April 2022. Kita mulai dari waktu dan kehadiran. Jadi di sini tertulis jumlah hari kerja 23. Jam lembur biasa 9 jam 30 menit dan waktu kehadiran adalah 184 jam. Jadi di sini jumlah hari kerja adalah jumlah kerja dalam 1 bulan. Misalkan sebulan ada 30 hari. Di sini jumlah kerja saya adalah 23 hari. Jadi untuk kerja di Gemba atau Kensetsu kurang lebih itu jatah libur 6 hari kalau di tempat saya. Biasanya hari Minggu mesti libur. Untuk hari Sabtu kadang Sabtu ini libur, Sabtu depannya masuk, seperti itu kurang lebih selama 4 minggu. Kemudian untuk jam lembur biasa ini adalah jam lembur ketika sudah jam 5 ke atas. Jadi untuk pekerjaan di Asiba saya ini berangkat ke Kaisa atau perusahaan itu pukul 7.30 dan pulang pukul 5. Tetapi untuk mulai bekerja karena dari perusahaan ke Gemba itu kadang memerlukan waktu kurang lebih setengah jam atau 1 jam, berarti mulai kerjanya itu dihitung ketika di Gemba.
Jika dimulai dengan pukul 8:30, maka itulah jam mulai bekerjanya. Kurang lebih seperti itu, Des. Dan untuk waktu kehadirannya adalah waktu ketika dimulai bekerja di Gemba sampai pulangnya. Hai, Sugi memasak. Hai, ini adalah uang yang masuk atau come in. Gaji pokok saya yaitu 170,500 yen. Cukup besar ya, Sne. Saya ini adalah tahun ketiga. Awal-awal itu gajinya 145.000 yen. Semakin tahun untuk gaji Kensusei atau Jisusei itu naik sekitar 5.000 atau sampai dengan 1 mang. Tetapi berhubung gajinya naik, nandake, pajak pun juga naik, kurang lebih seperti itu, Des. Hai, jika gaji 170.500 yen dikurskan dengan Indonesia dengan kurs hari ini 110 yen, maka akan menjadi 18.755.000 rupiah. Kemudian untuk tunjangan lembur normal, ini adalah tunjangan ketika jam 5 ke atas, yaitu 11.745 yen. Kemudian jumlah pembayaran total yang sebenarnya atau total keseluruhan gaji pokok ditambah dengan tunjangan lembur yaitu 180.245 yen. Jika dikurskan dengan uang rupiah, maka akan menjadi 20.046.950 rupiah. Ya, kurang lebih 20 juta Disney. Itu gaji kotor, belum termasuk potongan-potongannya. Hai, kita lanjut ke deduksi. Deduksi ini adalah potongan-potongannya. Ada macam-macam potongannya. Yang pertama yaitu premi asuransi kesehatan sebesar 9.490. Ada juga pensiunan kesejahteraan. Ada juga premi asuransi tenaga kerja. Dan total asuransi sosial adalah 27.422. Jadi ketika gaji keseluruhan dikurangi total asuransi sosial, jumlah yang kena pajak yaitu 145.823 yen. Kemudian ada pajak penghasilan yaitu 3.150. Kemudian uang muka di sini 1.100 adalah uang membayar WiFi. Jadi di Apato yang saya tempati ini terdiri dari 4 orang Jisusei, masing-masing membayar 1.100. Aslinya WiFi-nya itu 4.400 karena dibagi 4 orang menjadi 1.100 yen, Des. Kemudian yang lain di sini adalah untuk Apato per 1 bulannya. Karena per kamar itu atau per Apato ini di sini ada 4, tapi masing-masing per Apato itu 2 orang. Di sini saya bersama teman saya yang satu, yaitu per orangnya membayar 23.500. Ini sudah termasuk gas, sudah termasuk listrik, air dan lain-lain. Jadi berapapun listrik digunakan, air digunakan itu tetap sama 23.500 karena dibantu oleh Kaisa juga sebagian. Kemudian ada asuransi dasar, ada asuransi tertentu. Jadi jumlah potongan semuanya yaitu 55.172 yen, atau jika dikurskan dengan nilai rupiah menjadi 6.068.920 rupiah. Hai, kemudian total berapa sih uang yang saya dapatkan atau gaji bersih setelah dipotong oleh pajak dan asuransi lainnya, yaitu menjadi 127.073 yen, atau jika dikurskan dengan kurs rupiah menjadi 13.978.030 rupiah. Ini tadi sudah termasuk yang lembur, kurang lebih menjadi 13 jutaan. Kemudian di sini ada jumlah hari libur berbayar 12, kemudian sisa cuti berbayar 16,5 atau UQ di sini. Hari libur per tahun itu mendapat 10 hari. Hai, kurang lebih segitu gaji saya ketika
di saat kurs Jepang lagi turun-turunnya atau anjlok. Biasanya kalau 127.000 ini, jika kursnya normal sekitar 130 atau 135, yang sering itu dulu tahun kemarin itu 135. Jika dikurskan dengan 175, itu menjadi 17.150, 855. Dari nilai kurs yang anjlok ini maka sangat mempengaruhi gaji para pemagang atau semua orang yang bekerja di Jepang, khususnya WNI nih. Jadi jika minasang melihat poster atau ada wacana gaji di Jepang 20-30 juta, itu ada benarnya, tetapi itu gaji pokok atau gaji dasarnya yang belum dipotong oleh pajak-pajak atau asuransi lain-lainnya. Jadi minasang jangan mudah terpaku atau tergiur oleh dengan gaji tinggi, tetapi kenyataannya di sini tidak seperti itu. Jadi minasang saya harap bisa berhati-hati dan lebih banyak-banyak mencari referensi atau tanya-tanya kepada orang yang sudah di Jepang. Kemudian untuk biaya hidup di Jepang di sini, kalau saya bersama dengan teman saya itu satu kamar kan 2 orang. Jadi untuk makan, untuk biaya pokok makan bersama, kebutuhan sehari-hari, atau untuk bekal obinto, ketika di Gemba itu kan makan siangnya membawa bekal sendiri, itu kan setiap hari harus memasak. Itu per orangnya kurang lebih 1 mang 5.000 atau 1,5 jutaan lah. Kemudian untuk biaya pribadi, untuk jajan sendiri itu kurang lebih 1 mang sekitar 1 jutaan des. Kemudian misalkan mau berpergian menggunakan dingsa kereta api atau ingin jalan-jalan, itu kurang lebih tambah 1 mang sendiri. Jadi untuk biaya hidup di Jepang per bulannya, kalau ada jalan-jalan atau ingin bereferensi, itu kurang lebih 3 sampai 4 jutaan. Kalau di kurs sekarang nih, sekitar yang rendah ini 110 atau 100 yen, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta des. Oke, saya kira cukup sekian review gaji kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi minasang, atau minasang lebih tahu gaji di Jepang dikala kurs yang saat ini anjlok. Ini memang benar-benar sangat terasa sekali perbedaannya dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Entah kapan naik apa malah turun lagi, tetapi kemungkinan masih ada turun lagi, sehingga ya gimana ya, tetap bersyukurlah apapun yang didapatkan di Jepang, karena pekerjaan di sini itu masih banyak menjadi impian bagi orang-orang yang ingin pergi ke Jepang. Jadi berapapun pekerjaannya tetap disyukuri, semoga berkah. Amin amin ya robbal alamin. Hai minasang, jika video ini menjadikan minasang lebih menjadi tahu tentang gaji di Jepang, mohon untuk membantu dukungan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi. Hai doga omite kurite arigatou gozaimashita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.